Pak Suhadi. Ya. Bapak Suhadi, apa kabar? Baik. Oke Pak Suhadi, ini saya langsung bertanya terkait putusan PT UN kemarin yang menolak banding dari Universitas Gadjah Mada, yang akhirnya memang sebetulnya menyetujui begitu ya kalau dokumen ijazah Joko Widodo ini memang adalah dokumen yang terbuka untuk publik. Tanggapannya seperti apa Pak? Saya sebagai seorang hukum, tentunya putusan tersebut harus diapresiasi dan kita harus hormati. Karena kenapa? Itu produk hukum kan? Negara kita negara hukum. Kalau sudah seperti itu, mau nggak mau, kita juga harus sepakat dengan keputusan tersebut. Cuma kayaknya momennya aja yang nggak tepat yang saya lihat dalam perkara ini. Karena kenapa? Pertama, kenapa sih diajukan pada saat ini sedang ramai adanya dugaan laporan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan, penistaan dan sebagainya, dan itu sudah bergulir di pengadilan. Kan sebetulnya muaranya sama, yaitu tentang ijazah dan dokumen ijazah gitu. Nah, kalau saya melihat dari putusan itu bukan hanya terkait ijazah. Kalau nggak salah di situ ada berkaitan dengan nilai ya, transkrip nilai yang memang itu juga harus dibuka gitu. Nah, kalau kita melihat seperti ini ya, kemudian UGM mengajukan keberatan, itu narasinya bisa saya terima juga. Karena kenapa juga saya katakan seperti itu? Karena ya itu tadi kan, ini kan lembaga yang sama ya direcokin oleh dua kepentingan. Kepentingan berkaitan dengan masalah informasinya, keterbukaan informasinya, dan kepentingan dunia peradilan yang sekarang lagi bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini kan ada persoalan tentunya kan, ya. Nah, kalau dilihat seperti ini, ya kita sekali lagi saya katakan, tetap kita akan hormati. Cuma momen yang saya lihat kurang tepat. Kalau menurut Pak Suhadi, sebetulnya apa yang membuat Universitas Gadjah Mada ini mengajukan banding, Pak? Karena tadi saya sudah bilang, kenapa dia mengajukan banding? Yang pertama, ya, ini kan persoalannya juga waktu alasan yang saya baca juga itu kan udah terlambat waktunya, ya. Harusnya kan enggak terlambat dalam pengajuan. Ini kan ada waktu yang terlewati gitu. Itu kiranya menjadi alasan kenapa mengajukan banding. Terus yang kedua juga, tadi saya katakan, dalam konteks UGM ini kan juga agak sedikit membingungkan nih. Sementara ya dalam konteks pemeriksaan perkara pidananya, ya kan di sana ada yang namanya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Kalau dilakukan penyitaan, dokumen itu kan diambil, nggak bisa kemudian ada di UGM, ya. Terus kemudian juga, kalau dilakukan memang betul itu penyitaan dilakukan oleh penyidik, berarti kan di UGM. Sementara ya itu kan tidak ada kesetiaan berkaitan dengan transkrip nilai dan yang lain-lain gitu kan. Mungkin itu sudah dilakukan penyitaan dan posisinya ada di Polda Metro gitu. Itu yang menjadi persoalan. Dugaan saya seperti itu. Apakah setelah ini akan diperlihatkan ke publik ijazah Jokowi, Pak? Kalau kita melihat putusan dan ini kan sudah berkekuatan hukum, harusnya dibuka. Ya, harusnya dibuka. Cuma saya udah bilang tadi, untuk membuka ini juga kan nggak sederhana, ya. Itu karena wilayah dokumen ada di penyidikan, ya, dan sekarang sudah masuk ke tingkat persidangan, barangkali nanti pada waktu dibuka itu di pengadilan. Dan juga tentunya kan nggak sesederhana itu juga. Pengadilan kalau nggak ada perintah dari Mahkamah Agung juga nggak bisa. Karena kan keterlibatan pengadilan untuk membuka berkaitan dengan masalah itu, ya. Ini kan ada dimensi yang berbeda nih, ya. Satu berkaitan keterbukaan informasi, ya, berkaitan dengan putusan tun. Yang satunya berkaitan dengan persidangan, gitu. Nah ini kan jadi dispute di dalam persoalan ini. Pengadilan seperti apa nanti menyikapinya? Makanya dugaan saya nih, nggak sekonyong-konyong kemudian berdasarkan perintah itu kemudian dibuka, tidak. Karena kan pengadilan itu akan pasti mendahulukan kepentingan hukum-hukum yang berlaku. Hukum-hukum yang berlaku itu dalam hal ini apa? Ya persidangan itu tadi, perkara Roy Suryo dan Tipa, itu nanti yang akan dikedepankan. Dan kalau nanti memang harus dibuka, itu harus dapat izin dari Ketua Mahkamah Agung dan Presiden. Itu.
Dan ini tadi terkait Pak Suhadi juga menyebut Mahkamah Agung ini kemarin juga baru saja melayangkan surat ini, bisa dijelaskan surat apa Pak? Ya, jadi gini, terkait masalah ini kita menyimpang dari sini dulu ya. Oh ya, saya juga tambahkan dulu nih sebelum saya lari ke sana. Jangan salah ya, Pak Jokowi itu siap sesiap-siapnya berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi ini. Tidak ada yang ditutupi. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia pernah menjabat sebagai wali kota Solo 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali. Tapi di ranah itu nggak ada orang ributin gitu ya. Jadi sekali lagi Pak Jokowi tetap akan welcome berkaitan dengan masalah posisi-posisi seperti itu. Pak Suhadi ini tadi sebelum ke Mahkamah Agung, kalau misalnya nanti ketika ijazah dibuka tapi masih ada yang belum terima, itu seperti apa Pak? Ya nggak bisa dong, kalau udah diperlihatkan masih nggak terima juga, ya kan nggak bisa seperti itu juga. Ya harus mau nggak mau dan suka dan nggak suka. Kan memang itulah produk sebuah ijazah. Apalagi yang dipermasalahkan kan, UGM sudah mengakui Pak Jokowi kuliah di sana, ada teman-temannya. Seharusnya ini selesai gitu. Begitu ijazah ini nanti diperlihatkan selesai. Tapi kan saya dibilang ada 2 domain kerja yang berbeda di dalam persoalan ini. Persidangan ya, yang memang menginginkan juga kepentingan terhadap dokumen tersebut, dan tadi putusan TUN berkaitan dengan harus dibuka. Kan perintahnya seperti itu kan, harus dibuka. Nah ini tentunya juga menyikapinya seperti apa ya? Seperti yang saya katakan tadi, kalau memang ada pemaksaan seperti itu ya pengadilan harus minta izin dulu kepada Mahkamah Agung, ya boleh dan tidaknya berkaitan persidangan ini dibuka dan lain sebagainya itu. Berarti terkait tadi surat yang dilayangkan ke Mahkamah Agung ini seperti apa? Ya, jadi terkait masalah saya berkirim surat ke Mahkamah Agung, karena saya melihatnya begini, ini kan Prapit berkali-kali. Iya. Bukan sekali nih, udah 3 kali nih yang diajukan oleh Roy Suryo. Barangkali ini udah juga yang keempat, ya. Keempat nih yang udah diajukan. Karena kan sekarang pencekalan yang diajukan lagi. Terus nanti apalagi yang diajukan lagi? Kalau kita mengacu kepada semangat Roy yang selalu melihat bahwa Prapit itu dasarnya sprindik, ya. Ini belum nanti penyitaan. Ya kan? Kan nanti ada penyitaan tuh. Ya dia akan ajukan lagi gugatan gitu. Nah, kalau begini terus mau sampai kapan? Padahal di dalam Undang-Undang Kehakiman ya, itu di pasal 2 ayat 4, pengadilan itu harus berajaskan sederhana, cepat dengan biaya ringan. Itu semangatnya seperti itu gitu kan. Dan semangat ini atau ajas ini itu sudah sangat dijunjung tinggi oleh dunia peradilan. Kalau ada Prapit terus kapan dong? Terus bagaimana semangat tadi? Ya cepat, sederhana dengan biaya ringan ini kan jadi nggak terpenuhi dong dalam konteks ini. Nah oleh karena itu saya juga melihat di dalam kaitan ini. Ini kan seperti ada kekosongan hukum. Karena kenapa? Pengadilan terus menerima setiap kali Prapit yang diajukan oleh Roy Suryo. Karena setiap kali Roy bilang mau Prapit ya, itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya, itu nggak berani menyidangkan. Karena perintah undang-undang dalam pasal 163 ayat 1 ya, huruf E, itu dinyatakan bahwa kalau ada Prapit, pokok perkara nggak boleh dijalankan. Nah, kalau saya lihat seperti ini kan bisa nggak berkesudahan ini. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Nah, kalau dilihat dari konteks ini, berarti ada kekosongan hukum yang tidak dijadikan pegangannya oleh pengadilan. Makanya saya berkirim surat kepada Mahkamah Agung. Kami ini dari tim hukum Merah Putih berkirim surat kepada Mahkamah Agung. Kami minta supaya ada sikap dari Mahkamah Agung tentang kekosongan hukum ini terkait masalah Prapit. Apa bentuknya? Yaitu perma yang kita minta dikeluarkan. Nah, perma ini bukan untuk kasusnya Roy Suryo aja, tapi untuk keseluruhan. Karena perma itu kan berlaku di seluruh pengadilan negeri yang ada di Indonesia kan, gitu. Jadi jangan salah juga. Jangan-jangan Pak Suhadi ini hanya mementingkan kepentingannya Pak Jokowi, tidak. Karena saya nggak mau ya peradilan ini menjadi cerita-cerita yang kelihatannya akan mempersulit pokok perkara, pemeriksaan pokok perkara. Justru kita menginginkan ya Prapit itu dibikin sederhana.
Ini kan nggak sederhana ini kan, gitu. Nah, sebetulnya sederhana itu seperti apa? Ya kan harusnya kalau ada 10 sprindik, gampang dong, satukan aja dalam 10 sprindik itu. Karena kenapa juga? Kan dia baru ajukan ya pada saat dia sudah mau ditetapkan sebagai terdakwa. Kan tidak ada lagi penyidikan, ya sudah. Ya gabungkan aja, kenapa nggak dilakukan seperti itu? Kan dibuat sederhana seperti itu harusnya gitu kan. Apakah bisa dikatakan dengan putusan PT UN kemarin, polemik ini sebetulnya sudah usai, Pak? Ya kalau saya lihat secara keterbukaan informasinya, yang selama ini katanya tidak terbuka, padahal nggak pernah ada yang minta juga, ya menurut saya selesai dalam konteks status ijazahnya. Tapi kasus ini terus bergulir dong. Jangan sampai juga ini dimaknai begitu ini dianggap selesai, selesai juga perkaranya gitu kan. Karena nanti akan ada lagi gugatan pra peradilan berkaitan dengan putusan tun ini gitu kan. Ya, wah udah boleh dilihat tuh. Kan saya yang penting melihat aja ijazahnya. Ya kan? Kalau udah lihat ijazahnya berarti perkaranya selesai. Ya enggak gitu. Kan di sini ada ranah pidana yang sudah dilakukan. Apa? Yaitu tadi penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, ya, penistaan, dan juga pasal 32 dan 34 Undang-Undang ITE, 35 Undang-Undang ITE. Itu yang saya lihat di dalam persoalan ini, itu harus tetap dijalankan, bukan kemudian setelah ijazah Pak Jokowi diperlihatkan tuh ini bisa selesai, tidak. Apalagi sekarang ya, kalau kita mau bertanya, keterbukaan informasi itu ada di mana? Wilayahnya sebetulnya bukan di UGM saja dalam kaitan ini. Lembaga penyidik juga kan harus dipertanyakan. Lembaga peradilan, kejaksaan juga harus dipertanyakan. Ini ada di mana? Kan yang mau diperlihatkan bukan fotokopinya kan? Semua dokumen asli berkaitan dengan masalah produk hukum yang berkaitan dengan perkuliahannya Pak Jokowi gitu. Jadi bukan hanya ijazah. Kalau saya lihat itu ya kan transkrip nilai dan sebagainya itu juga yang harus diperlihatkan gitu. Terakhir Pak Suhadi, Ya, bagaimana Pak Jokowi melihat polemik ini, Pak? dia santai-santai aja tuh. Karena terbukti kan waktu gonjang-ganjing Roy Suryo perkaranya dikabulkan, ada yang ditolak dan sebagainya. Beliau kan beranjang sana juga ke mana, ke NTT, sebelumnya ke Lampung, ya kan. Sebentar lagi juga bersama-sama saya akan ke Manado. Artinya ya karena memang benar, jadi nggak ada yang ditakutin juga gitu kan. Kecuali memang ijazah ini dihasilkan dari produk yang salah. Barangkali Pak Jokowi nggak bisa tidur gitu kan. Tapi karena memang dia kuliah, ya kan, punya teman kuliahnya, bisa dipertanggungjawabkan perkuliahannya. Pak Jokowi ya nggak takut gitu kan. Ya itu. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas Ya. waktunya dan jawabannya. Terima kasih.